Martin Paes namanya mah. MARTIN. Dikejutkan timnas Indonesia, media ternama Australia mengatakan jika Australia ditakutkan bernasib sama seperti Korea Selatan. Dibuat frustasi Martin Paes, Graham Arnold langsung katakan hal mengejutkan ini ke publik tanah air. Bukan Martin Paes atau JJ, pemain ini tunjukkan siapa bintangnya di laga Indonesia kontra Australia. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih tim nasional Australia Graham Arnold secara khusus memberikan pujian kepada kiper timnas Indonesia Martin Paes. Hal itu karena Martin Paes tampil gemilang bersama timnas Indonesia dan membuat Graham Arnold merasa frustasi. Ya, Australia gagal meraih kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam tadi. Meski tampil dominan dan menciptakan banyak peluang atas timnas Indonesia, Australia gagal mencetak 1 gol pun ke gawang yang dikawal Martin Vincent Paes. Usaha anak asuh Graham Arnold mentah di tangan Martin Paes. Tercatat kiper FC Dallas tersebut melakukan 5 penyelamatan krusial sepanjang pertandingan. Penampilan gemilang Paes pun diakui Graham Arnold sebagai salah satu penyebab timnya gagal meraih kemenangan. Ya, kami kembali gagal mendapatkan poin penuh dalam laga malam ini. Kami membuat banyak peluang pada laga malam ini, jadi saya tidak bisa berbicara terlalu banyak. Masih ada 8 pertandingan lagi dan kami akan berjuang. Bagi saya ini hasil yang membuat frustasi. Ada perbedaan dari pertandingan sebelumnya. Kami berjuang keras menciptakan 5-6 peluang, tapi kiper Indonesia tampil baik melakukan beberapa penyelamatan gemilang, ujar Graham Arnold. Hasil imbang ini membuat timnas Indonesia tetap berada di posisi keempat klasemen grup C dengan mengemas 2 poin dari 2 pertandingan yang dilakoni. Sementara hasil imbang ini membuat Australia tetap berada di posisi kelima klasemen grup C dengan mengemas 1 poin dari 2 laga yang dijalani. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui skuad Garuda tak punya pilihan selain bermain bertahan saat menghadapi Australia malam tadi. Ya, skuad Garuda berhasil menahan imbang Australia dalam pertandingan kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Meski berhasil membawa poin, Garuda dalam prosesnya diserang terus-terusan oleh Australia, khususnya di babak kedua. Menurut juru taktik asal Korea Selatan itu, Australia memang merupakan tim yang lebih baik, sehingga strategi untuk bermain lebih menunggu adalah pilihan terbaik bagi tim nasional Indonesia. Sintayong menilai materi pemain tim nasional Indonesia yang ada saat ini memang lebih cocok untuk menerapkan skema serangan balik saat berhadapan dengan tim bagus seperti Australia. Meski terus-menerus bertahan, Sintayong menegaskan para pemainnya telah tampil sangat baik. Nathan Joaon dan kawan-kawan dianggap mampu menerapkan strategi yang diinginkan. Seperti apa yang disaksikan, memang jadi laga yang sangat sulit. Bisa dibilang kami diserang terus. Pasti tim Australia lebih baik dari kami, mulai dari fisik maupun performa. Mau tak mau kami harus bertahan dahulu untuk kemudian melakukan serangan balik. Mental bisa dibilang sama dengan Australia, pemain bekerja keras. Kami tinggal maju ke depan terus. Mau tak mau kami pasti akan berkembang terus. Terima kasih kepada para pemain, jelas Sintayong. Dalam pertandingan ini juga, lapang bola mencatat tim nasional Indonesia cuma memegang 33% penguasaan bola berbanding 67% milik Australia. Dari penciptaan peluang, tim nasional Indonesia cuma mencatatkan 5 kali tembakan berbanding 15 shot yang dilepaskan oleh Australia. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong membongkar fakta bahwa Rafael Struijk bermain dalam kondisi cedera ketika menghadapi Australia. Dalam pertandingan kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Rafael Struijk menjadi starter tetapi harus diganti pasca babak pertama. Rafael Struijk digantikan oleh Witan Sulaiman. Keputusan Sintayong pun menjadi sorotan lantaran komposisi striker skuad Garuda menyisakan Ragnar Oratmangun. Pasca pertandingan, Sintayong menjelaskan bahwa Rafael Struijk sejatinya mengalami cedera pasca laga kontra Arab Saudi pada 6 September lalu. Dia sempat ragu untuk menurunkan striker Ado Den Haag tersebut sebelum akhirnya tetap mencoba memainkannya sebagai starter.
Untuk striker, Rafael Struijk cedera lawan Arab Saudi kemarin, jadi dipertimbangkan apakah dia main atau tidak. Akhirnya tetap saya mainkan, tetapi kondisinya memang kurang baik sehingga harus diganti, ujar Sintayong. Lebih lanjut, Sintayong memastikan akan terus berusaha menggodok taktik timnas Indonesia demi hasil yang lebih baik ke depannya. Meski demikian, dia mengisyaratkan performa tim nasional Indonesia dapat meningkat seiring dengan komposisi pemain yang juga seharusnya bisa semakin lebih baik lagi. Tampil menawan saat jumpa Australia, Martin Vincent Paes digadang-gadang akan mempunyai rating yang paling tinggi. Ternyata faktanya Martin Paes bukan menjadi pemain timnas Indonesia dengan rating tertinggi saat skuad Garuda ditahan imbang Australia. Padahal dalam laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu, Paes berhasil melakukan 5 penyelamatan penting untuk timnas Indonesia. Dilansir dari SofaScore, Martin Paes hanya mendapatkan nilai 7,5 setelah bermain apik 90 menit. Kemudian disusul Ijaz dengan rating 7,4. Berperan sebagai kapten, Ijaz sukses memblokir 3 tendangan lawan dengan melakukan 7 sapuan. Sementara rating tertinggi pemain timnas Indonesia dipegang oleh Kelvin Verdong dengan 7,8 poin. Pemain NEC Nijmegen itu berperan penting di sisi kiri tim nasional Indonesia. Ia tampak beberapa kali menggagalkan upaya serangan yang dibangun Australia dan terus melakukan pressure saat lawan menguasai bola. Adapun Nathan Chow yang dalam pertandingan ini diplot di posisi tengah tampak tidak dapat tampil maksimal. Alhasil ia mendapatkan nilai terendah pada pertandingan ini yakni 6,3. Terlepas dari nilai terbaik maupun terendah, skuad Garuda telah bermain selama 90 menit. Mereka sukses menggagalkan sejumlah serangan berbahaya yang berusaha dibangun anak-anak asuh Graham Arnold. Setelah dikejutkan timnas Indonesia, Australia ditakutkan kembali gagal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Ya, media-media Australia lewat nukilan Australian Associated Press atau AAP mengkhawatirkan nasib Socceroos setelah hasil terbaru di kualifikasi Piala Dunia. Dilihat dari sisi manapun di atas kertas, seharusnya Australia bisa mengalahkan timnas Indonesia. AAP menegaskan bahwa Australia adalah pihak yang kehilangan poin dalam laga melawan Indonesia kendati mereka bermain tandang. Harapan Socceroos untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dengan cepat menjadi kabur setelah hasil imbang melawan Indonesia yang membuat frustasi. Hasil itu membuat Australia tanpa kemenangan dan tanpa gol dalam 2 pertandingan, ujar media tersebut. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah mulai menyediakan tiket untuk tampil di putaran final turnamen Piala Dunia yang digelar di Kanada, Meksiko, Amerika Serikat. Namun, hanya 2 tim peringkat teratas masing-masing grup yang mendapatkan tiket-tiket lolos langsung tersebut. Saat ini, dengan baru memiliki 1 poin dari 2 laga, Australia menempati peringkat kelima klasemen grup C. Hal itu berarti tim asuhan Graham Arnold sekarang bahkan berada di luar kriteria tim-tim yang masih bisa melanjutkan langkah ke putaran kualifikasi berikutnya. Ancaman tidak lolos ke Piala Dunia 2026 jadi terlihat cukup nyata buat Matthew Ryan dan kawan-kawan. Kalau mereka sampai tidak lolos, sebuah rekor Australia akan putus. Sejak bergabung ke Konfederasi Sepak Bola Asia pada 2006, Australia selalu lolos ke putaran final Piala Dunia 2010, 2014, 2018, dan 2022. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2018 dan 2022 mirip dengan 2026, Australia tidak pernah seburuk ini ketika berkompetisi di fase yang sama. Kalau Australia sampai gagal lolos ke Piala Dunia 2026, dengan salah satu penyebabnya adalah kegagalan mengalahkan Indonesia, publik akan diingatkan pada tragedi nasional yang dialami Korea Selatan sekitar 5 bulan yang lalu. Timnas Korea Selatan U23 pernah memiliki rekor selalu lolos ke Olimpiade 8 kali berturut-turut pada selang 1992 sampai 2020. Namun, gara-gara kalah dari tim nasional Indonesia di babak perempat final Piala Asia U23 2024, rekor Korsel pun putus. Sementara Australia sendiri menolak panik menyusul hasil mengecewakan mereka melawan timnas Indonesia. Penyerang Australia, Nestori Irankuda, mengaku optimis jika timnya akan tampil lebih baik di laga mendatang. Kami punya peluang di babak pertama maupun kedua, tetapi gagal menyelesaikannya. Kami mendominasi seluruh pertandingan, mereka beruntung dan memiliki serangan baliknya.
Kami sama sekali tidak panik, tidak perlu seperti itu. 1 poin cukup baik, tapi betul bahwa kami berharap mendapatkan 3 poin, ujar Nistori Irankunda.